Halo semua, selamat siang buat para penonton YouTube dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Adi Aksari Tonga. Nah, kali ini saya berada di BYD lagi di Arista BSD, teman-teman. Nah, hari ini dimana saya berkesempatan untuk mereview kembali BYD yang ada di Arista BSD. Tepatnya di samping sana ada Lulu Market, yang dimana Cubic BSD. Jadi seberangan Cubic BSD, showroom ini BYD BSD tepatnya ada di seberangnya. Nah, kalau saat ini saya berkesempatan untuk mereview sedikit BYD Seal, teman-teman. Yang mungkin dari teman-teman semua udah tahu bahwa BYD Seal ini mobil yang harganya terjangkau dan juga range dia punya jaraknya cukup lumayan jauh, teman-teman. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel ini di Adi Aksari Tonga Official biar bikin videonya semangat dan memberikan update mengenai otomotif di Indonesia. Nah, saat ini kita coba masuk ke dalam, teman-teman, buat melihat BYD Seal apa aja sih kelebihan dari mobil ini. Oke, thank you. Nah, ini teman-teman, saat ini saya berada di BYD Arista BSD. Nah, ini Arista BSD City, teman-teman. Nah, itu BYD-nya, teman-teman. Nah, ini sedikit. Nah, ini M6 yang sebelumnya sudah saya review, teman-teman. Ini mobil listrik yang terjangkau. Nah, ini mobil-mobil BYD yang ada di BYD BSD. Jadi buat teman-teman yang mau coba test drive di BYD, khususnya daerah BSD, teman-teman bisa datang ke BYD Arista BSD, teman-teman. Nah, saat ini kita mau coba masuk ke dalam showroomnya, teman-teman. Nah, ini banyak untuk dia mobil-mobil dari BYD, teman-teman. Nah, saat ini kita mau coba masuk. Nah ini teman-teman, di dalam BYD-nya ini, dia sebelah sana dia ada BYD M6 yang dimana di review saya sebelumnya sudah tayang, teman-teman. Nah, ini BYD M6, ini BYD Dolphin, ini BYD Atto 3. Nah, ini adalah BYD Seal yang sudah teman-teman lihat di jalanan, sudah lumayan banyak, teman-teman. Jadi ini adalah mobil listrik harga terjangkau, range-nya jauh, dan ini adalah BYD Seal, teman-teman. Nah, saat ini juga, nah ini adalah kunci dari BYD Seal, teman-teman. Nah, jadi ini adalah BYD Seal, dimana ini kuncinya, teman-teman. Nah, dilihat dari teman-teman, ini adalah BYD Seal di mana dia punya desain aerodinamisnya cukup lumayan bagus, teman-teman. Nah, di bagian buritan belakang, di bagian bawah, dia ada semacam kayak diffuser, teman-teman. Jadi aliran dari depan dia akan ke bawah sampai ke belakang. Ya, mungkin ini semacam diffuser, enggak seperti yang diffuser kayak mobil balap ya, teman-teman. Ini bentuknya seperti diffuser, teman-teman. Nah, ini kita lihat coba di bagian depannya, teman-teman. Apa aja sih yang ada di bagian depan dari BYD Seal ini, teman-teman. Nah, di dalam BYD Seal ini tentunya dari bonnet dia punya kampasnya cukup lumayan landai supaya aliran air udaranya sendiri dia cukup lumayan bagus, teman-teman. Nah, ini bentuk lampunya dia juga udah LED, teman-teman. Ini udah LED-nya udah cukup lumayan jernih, teman-teman. Nah, ini ada sedikit desain kayak garis-garis seperti fog lamp. Di sini juga ada LED-nya, teman-teman. Jadi LED-nya ini nantinya akan nyala, teman-teman. Nah, di depan sini juga ternyata ada sensor parkirnya, teman-teman. Nah, ini ada sensor parkirnya, ada satu dan ada dua, teman-teman. Nah, di sini ada sensor parkir di depan. Jadi untuk memberikan sensor bunyi supaya teman-teman kalau misalnya ngarap ke depan
tidak menabrak bagian objek yang di depan teman-teman. Nah, di bagian sini dia cukup landai teman-teman, dan ada satu titik kamera. Sepertinya ini ada kamera 360 nya teman-teman. Jadi sepertinya mobil ini nanti kita coba lihat apakah di audionya tersebut ada kamera 360 nya teman-teman. Nah, di bagian samping kiri dari kendaraan ini, nah ini bannya sendiri teman-teman, dia sudah dapat dari Continental teman-teman. Jadi ini bannya cukup lumayan bagus dari Continental. Dan ini untuk bannya sendiri ukuran 19, ukurannya 235/45. Jadi untuk mobil sedan seperti ini cukup lumayan bagus karena memberikan efek nyaman juga dari mobil BYD ini. Lalu di bagian sini teman-teman, nah sini dia ada kamera, dipastikan ini ada kamera 360 teman-teman, seperti BYD M6 yang sudah saya review di channel saya sendiri. Nah, ini juga bentuk dia punya apa namanya, dia punya ini cukup lumayan bagus teman-teman. Dan juga di bannya, nah desain belakangnya juga garis lampunya nantinya akan membentang dari ujung kiri ujung kanan, dia cukup lumayan bagus teman-teman. Nah, jadi untuk dia punya BYD Seal ini dari desainnya cukup lumayan landai teman-teman. Nah, dan di sini ada buat colokan buat listriknya teman-teman. Jadi ini, nah ini seperti pada umumnya di mobil-mobil charger nanti yang di SPKLU ada ya teman-teman. Nah, dan juga untuk kaca filmnya dia dapat dari Vicul teman-teman. Jadi mobil ini sebetulnya diharga di 719 jutaan teman-teman. Ini ada 3, ada standar, ada AWD, dan juga extended teman-teman. Nah, ini mobil ini cukup lumayan populer di Indonesia. Jadi dengan harga 700 jutaan teman-teman bisa dapat mobil BYD Seal dengan range kurang lebih di 580-an. Jadi teman-teman bisa ngecek ke BYD Arista BSD untuk bisa test drive dan juga bisa lihat mobil-mobil yang ada di dalam showroom ini teman-teman. Nah, saat ini kita mau lihat bagian depan dari BYD Seal ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini di dalam interior dari BYD Seal ini teman-teman. Nah, jadi ini BYD Seal termasuk menurut saya sih ukurannya seperti mobil mewah Eropa teman-teman. Nah, di sini dia ada lumbar supportnya, dia ada elektrik buat maju mundurnya, ini untuk bahunya untuk maju mundur, dan kelihatan di sini untuk joknya juga cukup lumayan, kulitnya lumayan bagus teman-teman. Dan juga di sini ada rongga-rongga sepertinya, ini ada ventilasi seat buat pendingin. Nah, ini juga dia ada NFC-nya juga. Nah, ini ada kartu kayak seperti M6 kemarin yang saya sudah review, dia dapat kartu NFC teman-teman. Nah, di sini standar ada pengaturan spion buat kanan kiri atas bawah. Ini pengunciannya, ini buat jendela teman-teman. Nah, ini ada tutupan buka tutup bagasi, dan juga ini audionya din audio teman-teman. Nah, jadi ini cukup lumayan bagus. Nanti kita coba lihat kualitas dari suaranya audio tersebut. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa BYD Seal ini cukup lumayan bagus teman-teman. Nah, ini dia punya setirnya, bagi saya sih cukup lumayan nyaman banget teman-teman. Dia punya apa, ruang lingkup, visibilitasnya cukup lumayan bagus, dan juga dia punya airbagnya, dia ada 6 teman-teman. Jadi di bagian di sini pengemudi depan, belakang, jendela kanan kiri, dan juga di bagian ini teman-teman, apa namanya, di sini samping di bagian bangku teman-teman. Nah, saat ini, nah ini tuas dari persnelingnya dari BYD sini cukup lumayan beda teman-teman dari kemarin yang M6 teman-teman. Nah, sini ada tombol powernya, ini ada modenya nanti kita lihat. Ini ada pendingin joknya juga sepertinya. Nah, ini ada hazardnya, ini startupnya, ini dia punya konsol air minumnya juga.
Kita lihat bagian sini. Oke, ini boxnya juga cukup lumayan bagus. Nah, jadi cukup lumayan teman-teman. Nah, kita lihat untuk ya. Nah, ini adalah tampilan dari BYD Cell teman-teman. Nah, ini posisinya dia normal teman-teman. Jadi memang ada modenya ya normal. Nah, ini ada Eco, ada Sport. Jadi kurang lebih ada 3 teman, ada Eco, normal sama Sport teman-teman. Nah, di sini juga untuk di sini yang untuk tombol ini ternyata volume dari audionya ini teman-teman. Nah, dan juga kalau misalkan ini ada auto hold-nya juga teman-teman. Bisa dipencet juga bisa ataupun dimatiin juga bisa. Ini ada pendinginnya juga, pendingin bangku. Nah, ini dan juga di depan sini teman-teman, di sini mungkin saya ini enggak terlalu terang, dia ada HUD-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai mobil ini, untuk dia punya HUD-nya tersebut sedikit membantu teman-teman untuk melihat arah mobilnya, bisa lane keeping assist, lane following assist, karena ini kan dia punya sensornya juga cukup lumayan bagus teman-teman. Nah, ini dia ada bagian sportnya. Nah, ini juga di bagian audionya teman-teman. Nah, ini ada radio, ada Spotify, ada navigasinya teman-teman. Nah, di sini sama seperti BYD M6 yang sebelumnya saya review. Di sini bisa rotasi, dia punya ininya cukup lumayan bagus teman-teman. Jadi bisa vertikal sama horizontal teman-teman. Nah, ini dia sedikit dia punya, kita balikin dulu biar lebih lega teman-teman. Nah, di sini memang pada umumnya memang, nah ini tipikal Androidnya dia. Nah, ini suara dari audionya dari BYD Seal cukup lumayan bagus, lembut banget, dan suaranya juga halus teman-teman. Nah, nih. Nah, ini teman-teman. Sorry. Ini sedikit panduan buat di sini teman-teman. Nah, di sini di bagian home ya ada pengaturan bangku pendinginnya, bisa kita matiin. Ini kalau kita samping geser, ini ada BYD Assistant. Nah, ini kayak seperti wuling ya teman-teman ya. Ini seperti kayak language-nya, bisa pakai voice note juga bisa, namun lebih ke panduannya dia Englishnya bisa English Amerika. Nah, ini teman-teman bisa Mandarin. Seperti kalau Indonesia kayaknya belum teman-teman. Jadi di mobil ini cuma English Amerika nih teman-teman. Ini Cantonese, mungkin lebih ke bahasa Cina yang udah totok ya ibaratnya gitu. Nah, ini buat Mandarin teman-teman. Nah, dan juga ini ada phone, ada radio, ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Jadi buat teman-teman buat pakai handphone Android ataupun Apple dia bisa. Ada media center, ada vehicle image-nya. Ya, coba kita lihat vehicle image-nya. Nah, ini 360 teman-teman. Jadi kameranya udah 360, jernih, cukup lumayan bagus. Namun, nah ini buat kanan kirinya buat di bannya teman-teman. Nah, di sini juga oke, ternyata ini bisa transparan teman-teman. Dia punya mobil ini bawahnya bisa kelihatan teman-teman. Jadi arah bawah bisa kelihatan. Nah, di sini ada pengaturan AVM-nya. Jadi cukup lumayan bagus teman-teman. Nah, ini untuk 3D dia punya mobilnya ya standarnya mobilnya kayak di GWM, kayak di M6 sebelumnya. Ini dia bisa transparan teman-teman. Nah,
Dan juga ini ada temanya, ada navigasinya, ada toolsnya juga cukup lumayan bagus, sama seperti BYD M6 yang saya review sebelumnya. Tapi memang ini ada smart chargingnya, sepertinya ada schedule-nya juga, jam berapa dia mulai ataupun selesainya. Jadi bisa mengatur atau buat chargernya teman-teman. Ini namanya smart charging teman-teman. Nah paling ini di settingannya dia ya seperti M6 yang saya review sebelumnya, dia ada ADAS-nya di sini teman-teman. Nah ini ada wheelnya, ada hotspotnya, cukup lumayan rame. Nah ini fokus din audionya, dia ada di drivernya, mungkin soundnya bagaimana, volumenya segala macam dia bisa kita atur sendiri sesuai dengan teman-teman mau seperti apa. Nih center screen brightness-nya, nah ini bisa screen savernya, adaptifnya juga bisa bagus. Jadi kalau misalnya ada terang seperti ini dia akan terang. Nah ini modenya bisa auto, ada light, ada terang maupun gelap kita bisa pilih. Lalu ini ADAS-nya, intelligent cruise control-nya udah aktif. Jadi memang dia seperti mobil-mobil canggih pada umumnya teman-teman. Jadi udah intelligent cruise control, jadi bisa mengikuti mobil yang di depan arahnya bagaimana, bisa 5 kilo 10 kilo dia sesuai dengan mobil yang di depan teman-teman. Nah ini driving assist-nya cukup lumayan bagus dan juga lengkap. Ini ada DAW-nya juga, ada high beam-nya juga. Nah aktif safety-nya dia bisa kita pilih, bisa off segala macam. Nih ada automatic emergency braking, dia FCTA-nya ada lengkap, blind spot-nya lengkap. Nih EC-nya juga kita bisa nyalain. Oke, ini ada parking assist-nya. Nah ini energinya, dia regeneratif braking-nya. Jadi kalau misalnya dia semakin regeneratifnya semakin tinggi, memang cukup lumayan kaget teman-teman kalau misalnya dia lagi ngerem, supaya buat pengecasan dia baterai di sini teman. Nah ini range modenya bisa dynamic, bisa standar. Nah ini ada charger settingnya, kita bisa smart chargingnya juga ada. Ya ini seperti saya BYD M6 sebelumnya yang saya udah review, sama teman-teman. Nih ada konsumsi bahan baterainya berapa. Nah ini kurvanya teman-teman, cara pakainya kita berbeda-beda teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau test drive, silakan datang ke BWD Arista BSD. Nah ini grafiknya teman. Teman-teman bisa rasakan sendiri feelingnya mobil ini bagaimana, cukup lumayan tuh teman-teman. Kedap suaranya juga cukup lumayan bagus teman-teman. Nah di sini juga ada tombol vehicle-nya, steering assist-nya mau comfort maupun sport, ada brake assist-nya juga, BA-nya juga ada mau comfort ataupun sport. Dia ada comfort parknya juga ada teman-teman. Nah ini untuk penjadwalan service interval. Nanti biasanya teman-teman kalau ini di bagian service teman-teman, nanti yang akan memberitahukannya lebih lanjut. Nah ini ada overhaulnya seperti wiper check. Ini kita bisa cek EPB-nya segala macam. Nih vehicle info-nya, bisa ngecek mobilnya seperti bagaimana teman-teman. Lalu di sini ya buku manual, nih ada albumnya. Paling itu teman-teman, nggak begitu jauh seperti yang M6 pada umum yang kemarin saya review juga. Jadi memang secara range dia punya BYD Seal ini memang kalau yang AWD itu kurang lebih di 500-an. Dia punya range jarak baterainya teman-teman. Dan juga kalau misalkan di extended itu kurang lebih di 600 km. Jadi memang cukup lumayan bagus. Dan perlu diketahui juga mobil BYD ini juga selain murah, dia punya pajaknya. Dan juga dia bisa ganjil genap free teman-teman. Jadi bebas ganjil genap. Nah jadi memang kurang lebih sama teman-teman seperti BYD M6 yang saya sudah review sebelumnya. Jadi nggak ada perbedaan di bagian ini. Paling di bagian duduknya sendiri saya juga cukup lumayan. Nah ini untuk duduknya sendiri cukup lumayan bagus, nyaman juga, lega. Jadi untuk pandangan juga visibilitasnya cukup lumayan bagus teman-teman. Jadi untuk cara berposisi posisi dia punya keberkandaan juga cukup lumayan enak teman-teman. Paling itu. Nah ini bisa buat kilowatt baterainya
antara di casnya, eco-nya atau powernya dia ada di sini nah ini juga dia punya lane keeping assist-nya, lane following assist-nya cukup lumayan bagus, bisa ngikutin. Sepertinya dia kayak levelnya udah level 2 teman-teman. Nah ini yang tadi saya bilang, ini adalah sensor buat sistem ADAS ya teman-teman. Nah begitu juga ini buat lampunya dia udah touchless, udah standar. Nah ini untuk ini ya kebetulan nih memang salah satu dia udah panoramik, namun panoramiknya ini nanti kita lihat seperti HRV teman-teman. Dia panoramik ini nutupnya ini pakai puzzle teman-teman. Jadi memang sangat disayangkan bagi saya ya, sangat disayangkan untuk kemarin kan di M6 kemarin dia untuk buka tirainya dia otomatis teman-teman. Tapi di BYD Seal ini berbeda teman-teman. Ternyata dia kayak puzzle teman-teman. Nanti kita lihat tutupan puzzle-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lebih hemat, memang ini kaca film udah seperti udah dipasang kaca film nih teman-teman. Cuma memang ini kaca filmnya kalau lagi panas banget ya memang panas banget. Tapi memang sayangnya kalau lagi panas ya dia untuk masang dia punya tirainya cukup lumayan nggak nyaman teman-teman. Ini dia teman-teman. Nah ini bagian belakang. Nanti kita coba duduk bagian belakang. Jadi ini untuk duduk bangkunya cukup lumayan nyaman teman-teman buat saya. Nah ini juga ada wireless chargingnya, ada double. Jadi ada wireless charging ada 2. Jadi memang cukup lumayan hemat juga, nggak pakai kabel teman-teman buat ngecas. Kita coba duduk paling belakang teman-teman. Nah nih teman-teman, ini untuk baris kedua di BYD Seal. Ini cukup lumayan lega teman-teman. Nah ini cukup lumayan lega. Jadi untuk seperti sedan pada umumnya, untuk duduk baris kedua cukup lumayan nyaman. Nanti kita coba duduk teman-teman. Nah ini ada isofix-nya. Ya jadi isofix-nya ini udah sini, tinggal dimasukin aja punya car seat-nya. Nah ini untuk dia punya ngelipat bangkunya manual. Nah ini untuk kalau buat ke bagasi teman-teman. Jadi teman-teman harus melipat bangkunya dari atas teman-teman. Nah ini ada armrest. Nah ini ada armrestnya. Oke, kita coba duduk. Nah ini teman-teman. Nah ini baris kedua dari BYD Seal teman-teman. Bentuknya sih bagus dan posisi duduknya nyaman. Ini posisi dari bangku di depan teman-teman. Nah ini posisi saya cukup lumayan lega teman-teman. Jadi ini audionya dari Din Audio. Nah seperti ini teman-teman. Oke, paling ini teman-teman baris keduanya cukup lumayan lega teman-teman. Jadi nggak salah sih, ini seperti mobil sedannya masih lega hitungnya teman-teman. Oke, kita coba lihat bagian bagasi teman. Nah ini untuk baris bagasi, dia ada tombolnya di sini teman-teman. Jadi di sini dia udah otomatis teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi bawa barang banyak, nggak usah khawatir, tinggal pencet saja di bagian bawah sini. Nah ini adalah bagasinya BYD Seal. Ini cukup lumayan lega teman-teman. Jadi standarnya mobil sedan ini cukup lumayan dalam. Jadi nah ini yang tadi saya bilang teman-teman, ini BYD Seal panoramic roofnya. Jadi yang tadi sekilas yang saya sudah review bahwa dia punya panoramiknya ini masih seperti puzzle teman-teman. Jadi seperti mobil HRV yang sekarang ini ada teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini adalah rangkaian tutupan dia punya panoramiknya teman-teman. Jadi di sini sudah cukup lumayan lengkap. Jadi memang butuh effort buat nutup panoramiknya ketika
ketika panas, sudah mulai menjelang panas banget teman-teman. Nah di sini ini seperti kayak BYD M6 yang sebelumnya saya review, bahwa di sini ada portable charger, sama V2L nya teman-teman. Jadi kalau di BYD ada di M6 sama ada V2L nya juga. Nah satu lagi, karena ini nggak ada ban cadangan teman-teman, jadi di sini di bagian ini ada tambahan lagi buat bagasi untuk naruh-naruh barang lagi teman-teman. Nah di bawahnya ini dia ada lengkap teman-teman. Nah kita lihat di sini karena memang nggak ada ban cadangan atau ban serep. Ini ada colokan buat V2L nya teman-teman. Ini V2L nya, colokannya ini rompi, ini segitiga, ini cairan buat repair kitnya, ini buat sambungannya, buat yang kalau towing gitu. Nah ini buat kompresornya teman-teman. Jadi memang saat ini semua mobil yang terkini hampir tidak ada yang namanya ban cadangan, termasuk mobil listrik yang saat ini BYD teman-teman. Nah paling di sini ada untuk buat bagasinya cukup lumayan otomatis teman-teman. Nah, jadi inilah BYD Seal yang ada di Arista BSD teman. Nah ini unik teman-teman, dia punya handle-nya lucu teman-teman. Jadi seperti hand gripnya mewah banget kayak mobil-mobil Eropa teman-teman. Satu lagi kita lihat kap mesin di dalamnya, apakah kap mesin ini sama seperti BYD M6? Kita lihat teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau buka bagasi depan, di bawah sini di kanan ada tuasnya, tinggal tarik aja teman-teman. Nah jadi cukup. Nah kita lihat apakah bagasi depan apakah sama seperti M6? Kita lihat teman-teman. Ini oke, sebentar teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau buat buka kap mesin depan harus 2 kali, dan ini ternyata cukup lumayan rapi teman-teman dibanding M6 yang kemarin saya udah review. Sebetulnya saya nggak tahu nih di dalamnya ini apakah untuk nutupin kekopongan baterainya BYD Seal atau enggak, tapi yang jelas ini lebih rapi dibanding M6. Ini buat naruh barang-barang kecil ya, kalau mau dari supermarket atau gimana ini bisa teman-teman. Jadi BYD Seal ini cukup rapi teman-teman dibanding M6 yang kemarin saya review. Nah ini udah pakai hidrolik, udah mobil mewah, dia ada peredamnya, dan ini ada kode rangkanya. Oke, paling itu aja teman-teman review saya buat BYD Seal-nya di Arista BSD. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau test drive mobil BYD Seal ataupun BYD Dolphin ataupun Atto 3, bisa datang ke showroom BYD Arista BSD teman-teman. Nah ini bentuknya cukup lebih bagus, dan sampai ketemu di review selanjutnya. Dan inilah BYD Seal teman-teman. Oke teman-teman, gimana tadi review saya mengenai BYD Seal, dimana cukup lumayan bagus, dia punya range-nya juga cukup lumayan jauh, harganya kompetitif, bentuknya juga cukup lumayan bagus teman-teman. Nah saat ini saya mau memperkenalkan dari karyawan dari BYD Arista BSD, dimana ini adalah teman saya waktu bermain gundu teman-teman. Nah ini saya mau kenalin teman-teman, kalau misalnya mau main ke Arista BSD, nanti ketemu dengan teman saya. Ini teman saya orang yang baik banget, keren banget. Om sini om. Nah ini teman-teman. Nah ini teman saya, namanya Pak, siapa namanya? Febri. Ah ini namanya Pak Febri teman-teman.
Jadi teman-teman, ini teman saya Pak Febri berada di BYD Arista BSD teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau test drive mobil BYD apapun, akan dilayani dengan bagus, bisa ketemu nih Mas ini nih, Mas ganteng nih, ya kan? Di review ini teman-teman boleh tanya selanjutnya lebih ke Mas Febri mengenai mobil BYD apapun, apakah mengenai promo, apakah mengenai servis, ataukah hal lainnya, boleh. Nih, nanti saya bikin nomor Mas Febri di deskripsi teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa datang ke BYD Arista BSD, ketemu dengan Mas Febri. Oke Mas Febri, thank you ya. Ya, terima kasih Mas Febri ya, thank you. Oke teman-teman. Paling itu saja yang saya udah infokan. Jadi jangan lupa like dan subscribe ke channel Adiaksari Tonga Official teman-teman. Jadi biar saya bikin video semangat. Dan jangan lupa kalau mau test drive ke BYD Arista BSD teman-teman. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. See you.